Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah. Amatan, ada fotonya kok yang tolong Kak Olive mungkin ada fotonya. Kemarin tuh ceritanya begini Bapak Ibu, anak kami kan sakit di hari Jumat pagi ya. Kami tuh bawa ke klinik, ke dokter, kami periksa selesai, dia istriku ini nunggu di mobil, saya masih ngantri obat. Setelahnya saya balik ke mobil, dia cerita begini, sayang, aku kok tidur sebentar kayak diimpiin orang-orang banyak kayak pasar gitu katanya. Loh kenapa bilang gitu? Karena nggak tahu ya, pokoknya kayak orang yang rame-rame banget gitu. Ini tidur sejenak gitu katanya. Mungkin kita juga nggak ngeh gimana itu ya, tapi kita percaya aja. Ya, mungkin saya nguat-nguatin aja. Paling hanya mimpi biasa lah. Hanya bunga-bunga tidur aja, kan kamu juga kecapean, kita juga jaga Felix dari semalam kan, mungkin capek aja. Ya wis lah, kita setelah itu pulang ya wis lah sampai siang ya sayang, siang kami ya wis santai-santai, kita santai-santai tidur dia juga cerita-cerita biasa. Terus kita sore CG, terus kita ngobrol lama sama Pak Gembala itu di sini juga, sama yang lain, jemaat-jemaat yang lain, sama panitia itu ngobrol lama sampai kurang lebih jam setengah 10 ya, jam 10. Nah, jam 10 kita pulang, kita siap-siap dulu bentar. Ini seharusnya ini udah tidur. Entah kenapa saya itu biasanya kalau dia tidur itu ya wes aku ikut tidur dulu baru kita pulang. Kita bangun entah jam 3 atau jam 4, jam 5 atau malah sampai kadang kepagian sampai jam 7 itu wes oke aja kita pulang. Entah kenapa jam kurang lebih jam 11, ya jam 11 lewat sedikit ini tak bangunin. Dia juga sedikit marah-marah memang. Kenapa aku mau bangunin? Nanti aja pulang kan bisa nanti. Enggak apa-apa. Kita biar besok pagi bisa balik lagi cepet setor ke pabrik, biar bisa kita pelayanan hari Sabtu. Memang kita itu kalau hari Sabtu memang pelayanannya suka telat. Kadang memang enggak datang karena dari pabriknya memang kadang lama, kadang cepet. Tapi akhir-akhir ini memang suka telat aja, suka enggak masuk hari Sabtu. Makanya kemarin tuh saya pikiran ya wis lah, pokoknya kita berangkat malam, nanti di rumah ini kan berangkat malam, ini biar tidur di mobil istriku ini enggak apa-apa, biar langsung sampai Lamongan itu kerja pagi-pagi, biar biasa nyiapin kita berangkat balik lagi ke Surabaya untuk setor, bisa biar sore bisa pelayanan lagi gitu. Ternyata di perjalanan kami itu jam sekitar jam 1, saya itu jam 11 berangkat, setengah 12 santai-santai jalan, jam 12-an aku beli bensin. Setelah beli bensin itu saya nyetel penyembahan pujian, entah kenapa ya nggak tahu ya, pokoknya biar nggak rasa ngantuk itu nggak ada. Memang setiap kali pulang malam itu seperti itu saya, entah kenapa ya, mungkin karena capek juga jaga anak kami yang sakit. Semalaman dia rewel, nggak mau tidur, kita juga tidur bangun tidur juga, mungkin efeknya dari situ. Tapi puji Tuhan, dengan suatu kejadian kecelakaan yang dahsyat itu, kalau kata orang ini, orang derek bilang jenengan selamat itu mukjizat Tuhan gitu. Memang benar-benar saya itu merem, bukan lagi mengantuk, bukan lagi bisa mengandalkan mobil, enggak bisa sama sekali. Benar-benar tidur nabrak duar, itu baru saya sadar. Langsung saya, ini kan sebelah kiriku, dia teriak, langsung tak tarik, bawa keluar bawa keluar mobil itu dalam itu berasap semua. Tapi puji Tuhan, saya itu sempat diem, sempat shock. Memang kalau memang kejadian tabrakan kayak gitu itu shock banget, kayak orang linglung, kayak orang gak tahu harus ngapain gitu. Tapi puji Tuhan aku diem renung, diem ada 15 menit mungkin. Sampai orang-orang sekitar itu udah banyak nih.
Maaf. Saya minta tolong itu, saya berhentiin orang nggak ada yang mau. Memang jam 1 malam di tempat perdesaan jalannya sepi banget. Itu aku berhenti, Pak minta tolong. Ada 1-2 orang, nggak ada yang mau berhenti. Setelah bunyi mungkin agak keras ya, orang-orang sekitar itu pada keluar, warga-warga sekitar itu udah keluar, baru orang mau berhenti semua. Mobil-mobil pun berhenti melihat kami, ngecek keadaan kami yang ya mungkin kalau orang lihat mungkin orang wis takut gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan kasih mukjizat. Kami tidak ada apa-apa, tapi saya sedikit luka di sini di leher saya. Tapi nggak sampai masuk benar-benar sampai pendarahan gitu, sampai darah keluar mancur-mancur juga enggak. Kayak kegesek gitu aja, kegesek bahan yang keras saja. Puji Tuhan, juga aku lihat istriku, dia nangis-nangis juga di depan mobil itu, dia keluar depan mobil nangis-nangis, tak lihat, tak cek, enggak apa-apa. Ya sudah, saya diem aja merenung. Kenapa ya ini kejadian apa ya? Tapi puji Tuhan, semuanya baik-baik semua. Ya, memang sedikit mobil agak rusak. Saya enggak apa-apa. Itu ada fotonya di layar. Saya berpikir gini, Tuhan baik. Dengan keadaan kayak gini, Tuhan masih tolong, Tuhan masih lindungi kami. Memang saya ini juga agak sedikit ceroboh karena mungkin terlalu memaksakan pulang karena juga agak capek. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Terus akhirnya keluarga itu datang dari Lamongan. Saya memutuskan ke Surabaya juga, siapa yang saya mau menjemput saya gitu. Istri saya itu telepon keluarga Lamongan, semua panik. Jadi karyawan-karyawan yang masih kerja di tempat kami semua ikut datang untuk menjemput kami. Jam berapa ya? Jam 2, setengah 3. Untuk selesai evakuasi mobil dimundurin itu jam 3, yaitu kurang lebih jam segitu. Ya puji Tuhan, semua keadaan kami baik semua, tidak ada masalah apapun. Nanti mobil mudah-mudahan setelah kejadian ini kami juga banyak belajar, mudah-mudahan Tuhan ganti. Saya pikirnya positif hanya gitu aja. Saya juga gak bisa ngomong apa-apa, mau nangis susah, mau cerita juga susah. Kadang kemarin itu pagi itu, ya mau gak mau juga saya berpikiran positif, sukacita aja. Tuhan baik, Tuhan pasti akan menyediakan yang luar biasa nanti ke depannya bagi kehidupan kami berdua. Itu dari kesaksian kami, mudah-mudahan kalau di jalan, kalau memang ngantuk, nyetir atau gimana, mending berhenti aja. Jangan sampai kejadian kayak saya gitu. Itu dari kesaksian dari kami. Biarlah kesaksian kami itu bisa menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kesaksian yang luar biasa di mana Tuhan tolong keluarga Ibu Immanuel ya. Saya percaya semua dalam rencana Tuhan ya. Tadi saya bergurau waktu pagi sama Bu Magda, enggak salah bergurau ya. Ini waktunya ganti mobil gitu. Ya nanti beli mobil Avanza baru, saya guyonan gitu. Oh enggak mau saya Avanza baru, minta Alphard katanya. Ya terjadilah menurut imanmu ya. Ya puji Tuhan, bagi Tuhan ada yang sulit ya. Yang penting semua dalam kondisi baik dan kita terus maju dalam Tuhan. Percayalah Tuhan Yesus pasti menolong kita semua ya. Tema hari ini jadi gini, di grup pendeta itu GBT sekarang tahun 2026 itu ada temanya saudara. Tapi tema itu sekali dibawakan tapi bebas. Jadi setiap bulan itu ada temanya. Jadi saya hari ini bawakan tema jadilah pembawa damai. Nah, mungkin sinode ini mikir banyak sih gegeran ya. Jadi dia kasih tema jadilah pembawa damai gitu ya. Ayo seperti biasa kita sama-sama belajar ya saudara ya. Dunia ini kehilangan damai saudara ya.
Saya baca di Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang membawa damai, Tuhan janjikan kebahagiaan. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Berarti orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Tetapi orang yang tidak membawa damai, anaknya siapa ya, nggak tahu saudara ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita perhatikan dalam kehidupan ini banyak orang yang sering ribut ya, cekcok, gegeran terus. Tidak ada masalah dibuat masalah. Masalah kecil dibesarkan. Sering kali masalah-masalah itu ditimbulkan sendiri, saudara. Rasanya hidup ini tidak selesai akan masalah. Ya. Dunia yang kita hidupi ini penuh dengan keributan, saudara. Ya, keributan di dalam rumah, ya suami istri tengkar, orang tua ke anak, saudara, wis macam-macam. Di dalam rumah tangga itu sering kali banyak pertengkaran, banyak keributan. Keributan di tempat kerja juga ada, saudara. Ya, antara satu dengan yang lain, pimpinan dengan bawahan, atau siapapun sering kali ada keributan, ya. Sehingga damai itu tidak ada. Bahkan sekarang ini seringkali ribut di media sosial, saudara. Ya, misalkan yang ini nanggapi jelek, terus bales-balesan, nanggapi jelek ya. Terus akhirnya tengkar, dipertemukan. Sekarang kan zamannya itu apa? Tinju-tinju. Wes ayo kita bertarung di ring. Karena dari omongan ke omongan, ya, terus dia panas hati terus tengkar. Keributan terjadi di mana-mana, ya. Bahkan juga keributan itu bisa terjadi di gereja, saudara. Ya. Padahal gereja ini katanya rumah Tuhan. Kita mengaku anak-anak Tuhan. Tetapi keributan bisa terjadi di gereja. Betul tidak, saudara? Maka dari itu kita belajar, saudara, ya. Damai di hati itu harus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Bukan sekedar kita rajin beribadah, bukan sekedar kita nyanyi dengan suara yang keras, lantang, ya, bahkan sampai menangis, angkat tangan, ya. Tapi hatinya tetap keras. Hatinya tidak lembut, tidak mau dibajak, tidak mau diisi oleh firman Tuhan. Maka itu tidak ada keuntungan dalam kita beribadah, saudara. Hati yang keras itu tidak akan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Ya. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan yang demikian, saudara. Dia bisa melayani dengan baik, dia bisa menyanyi dengan luar biasa, mimpin pujian dengan luar biasa, tetapi hatinya masih keras, saudara. Ya. Walaupun 1000 kali dengarkan firman Tuhan, sama gempa bumi 5 menit lebih dahsyat 5 menit gempa, saudara. Itu yang menyadarkan seseorang itu. Saya pernah sharing dengan seseorang, iya, kita dengarkan khotbah 1000 kali pun belum tentu loh kita itu berubah. Tapi kalau kena gempa bumi 5 menit aja berubah, saudara. Otomatis berubah, gereja penuh, saudara. Iya, saudara. Ini kenyataan yang ada. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, berbahagialah orang yang kaya. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, berbahagialah orang yang pintar. Ya. Tuhan Yesus juga tidak pernah berkata, berbahagialah orang yang pintar melayani, yang rohani. Ya. Tuhan Yesus juga tidak pernah berkata, ya, berbahagialah orang yang punya gelar banyak, jabatan rohani, kedudukan yang baik. Tidak, saudara. Yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Bukan hanya melihat damai, bukan hanya menonton damai, melainkan kita harus menjadi pembawa damai. Saudaraku kasih dalam Tuhan, apa itu damai menurut Alkitab? Ya. Damai itu bukan sekedar kita tidak bertengkar. Wah, aku tidak bertengkar kok, aku damai. Bukan itu, saudara, ya.
Banyak orang berkata, saya damai, saya tidak pernah ribut dengan siapa-siapa. Ya. Tapi hatinya masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan luka, masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, masih menyimpan kepalsuan. Maka dari itu hati tidak bisa penuh dengan damai, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, damai di hati itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun saudara punya banyak kekayaan, ya, kalau saudara punya prestasi yang banyak, kedudukan yang baik, tapi kalau saudara tidak punya damai di hati, maka hidup saudara terasa hampa. Saya ingat-ingat dulu waktu saya stres, saudara, ya. Saya ini diapakan aja, dikasih apapun, dibahagiakan gimana pun, saya tidak bisa bahagia. Rasanya ingin bunuh diri, saudara. Berarti damai di hati itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Damai dari mana? Ya dari Tuhan. Jangan cari damai di dunia, saudara. Ya. Wah, ayo kita jalan-jalan, foya-foya, shopping-shopping, pergi diskotik, pergi apa? Jangan, saudara. Damai sesungguhnya adalah dari Tuhan Yesus. Karena dialah Raja damai dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya sering mendengar, ya, saya tidak mau ribut, ya, tetapi saya juga tidak mau hubungan lagi dengan orang itu. Sering ya dengar itu, ya. Wah, aku tidak gegeran kok, aku damai kok, aku tidak mau ribut sama. Tapi saya tidak mau hubungan lagi dengan orang itu. Ya. Itu bukan damai yang sesungguhnya, saudara. Ya. Itu hati yang masih belum mengampuni. Ya. Cuma casingnya aja bilang damai, tapi hatinya masih menyimpan banyak hal. Ya. Ayo kita belajar hari ini. Ya. Tema besar di Januari ini adalah jadilah pembawa damai. Ya. Ya, mungkin GBT banyak yang tengkar mungkin, ya. Ya, jadi dikasih tema itu, ya. Ya, tapi saya percaya kok orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti diberikan Tuhan kedamaian. Yang kedua, damai menurut Alkitab adalah shalom. Ya. Shalom artinya damai sejahtera, ya. Damai sejahtera, shalom sesungguhnya adalah hati yang dipulihkan, hati yang utuh, ya, hati yang utuh, saudara. Ya. Hati yang benar-benar bersih dan tulus, tidak ada yang tersembunyi. Itu adalah shalom sesungguhnya, saudara. Kalau kita berkata shalom, shalom, tapi hati kita kalau masih ada kebencian, hati kita masih belum pulih, ada sesuatu yang disembunyikan, tipu-tipu, maka shalom itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Cuma lip service, cuma mulut yang keluarkan shalom, tapi sesungguhnya tidak ada dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, damai bukan hanya hati yang tenang, melainkan hati yang benar-benar dipulihkan. Itu damai yang sesungguhnya. Ya, saya ulangi, ya. Damai bukan hanya hati yang tenang, melainkan hati yang benar-benar dipulihkan. Di Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saudara, saya tertarik dengan kata sedapat-dapatnya. Saya tertarik dengan kata itu. Ya, berarti, ya, kita mau berdamai dengan semua orang itu tergantung dari kita sendiri. Sedapat-dapatnya. Jadi tergantung dari kita sendiri, keputusan hati kita sendiri, bukan keadaan. Ya, seringkali saya mendengar kalau ada orang tengkar, salah paham, aku tidak salah kok, mestinya dia yang minta maaf pada saya. Ternyata firman Tuhan tidak mengajari demikian, saudara. Ya, dikatakan tadi, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepada kita.
Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua. Tidak ada perkecualian. Artinya saudara, Tuhan tidak menuntut orang lain untuk berubah. Ya, Tuhan menuntut kita untuk berubah terlebih dahulu. Saudara, awali dengan perubahan dalam hidup kita. Ya, jangan menuntut orang untuk berubah. Ya, percayalah saudara, Tuhan akan memberikan damai yang sejati dalam kehidupan kita kalau kita mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Mengapa pembawa damai itu disebut anak Allah? Nah, ya, tadi sudah dikatakan ya di Matius 5 tadi, ya, karena mereka berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Yang pertama, mengapa dikatakan anak-anak Allah? Karena sifat Bapa adalah damai. Bapa kita, Tuhan kita adalah kasih, saudara. Kalau hidup kita tidak ada kasih di dalamnya, berarti saudara bukan anak Bapa. Walaupun saudara duduk ke gereja, sudah dibaptis, sudah puluhan tahun, sudah melayani Tuhan, saudara belum menjadi anak Bapa, anak Tuhan. Kalau hidup saudara tidak ada kedamaian, hidup saudara tidak ada kasih di dalamnya, anaknya siapa saudara? Allah tidak menunggu manusia berdamai dahulu, baru Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Tidak saudara. Ya. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sampai rela mati di kayu salib untuk kita. Walaupun kita dalam posisi berdosa, saudara. Bukan karena kita sudah kudus, sudah suci, saudara. Ya. Saudara, ketika kita masih berdosa, Tuhan datang memberikan pengampunan buat kita. Ya. Ketika kita masih keras kepala, Tuhan mendekati kita dan memberikan kasih-Nya yang lembut kepada kita. Saudara, kalau saudara mau koreksi diri, kita ini keras kepala loh saudara. Kita merasa diri kita benar terus loh. Loh jujur, kita kalau dikoreksi itu sulit loh saudara. Walaupun kita sudah aktif ke gereja, kita ini keras tengkuk loh saudara. Sungguh. Pada waktu kita bermusuhan dengan Tuhan karena kita berbuat dosa, ya, Tuhan mendamaikan dengan darah-Nya yang kudus buat kita. Luar biasa, saudara. Saudara, jadi siapapun kita, saudara, baik jemaat, majelis, hamba Tuhan, kalau kita tidak membawa damai, tidak menjadi pembawa damai, berarti kita belum termasuk menjadi anak-anak Tuhan. Poinnya cuma itu. Jangan dilihat orang, oh ini sudah aktif melayani, ini sudah jadi hamba Tuhan, ini menjadi pendeta. Tetapi kalau dia kehidupannya tidak menjadi pembawa damai, dia belum termasuk menjadi anak-anak Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata demikian. Yang kedua, anak itu meniru sifat bapaknya. Ya. Kalau bapaknya penuh dengan kasih, penuh dengan damai, anaknya ngikuti. Kalau bapaknya seneng gegeran, sering menipu, mulutnya tipu muslihat, berarti dia anaknya itu, saudara. Ya, anak itu selalu meniru sifat bapaknya, kopiannya. Ya, bapaknya seperti ini, anaknya kopiannya, saudara. Kalau kita mudah marah, suka menyulut konflik, ya, cerita ngarang-ngarang, egois, senang melihat orang jatuh. Nah, ini penting. Ini banyak orang-orang seperti ini sekarang. Kalau jatuh tepuk tangan, saudara. Ya, ngambekan, motongan, asal ngomong seenaknya sendiri kehidupan ini. Ya, saudara.
Itu orang-orang tersebut tidak memiliki sifat Bapa, tidak memiliki sifat Tuhan. Masa pernah sih Tuhan itu marah-marah? Masa pernah sih Tuhan itu egois, ngambekan, mutungan? Perkataan firman Tuhan semua loh Tuhan genapi, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita bukan sedang menyerupai Bapa kalau kita sering berbuat demikian, tetapi kita sedang menyerupai daging, saudara. Ya, daging kan ngamuan, dijepit ngamuk, betul. Tapi Bapak bilang apa? Ya, kasihilah musuhmu. Waduh, abot, sungguhan berat, sungguhan beda. Pengajaran dunia dengan pengajaran firman Tuhan beda. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Waduh, Pak, tak bales, untung, Pak. Loh, memang kenyataan demikian. Maka dari itu kita belajar sama-sama. Saya juga tidak kehebatan, saudara. Sama-sama kita belajar supaya kehidupan kita semakin baik. Di Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Wow. Ya, misalkan saudara ya, ini tak kasih ilustrasi sederhana. Si A sama si B ini tengkar. Terus saudara datang ke mereka, mendamaikan. Itu luar biasa, saudara. Itulah karakter Kristus. Nggak tambah diobong-obongi, saudara. Lu memang bongiku, nggak main bongiku. Ya sering berbuat demikian. Ya, dipanas-panasi. Nggak boleh, saudara. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah pembawa damai yang terbesar dalam kehidupan ini, ya. Damai yang kita temui itu mahal, saudara. Salib itu adalah harganya, ya. Damai yang Tuhan berikan buat kita tidak murah, saudara. Kita memang menerima gratis, tetapi ada harga yang sangat mahal yang Tuhan berikan buat kita. Ya, contoh, misalkan, ya. Ada seorang yang traktir kita, ya, makan di restoran, ya, wis makan apapun free, orangnya ndak nampak. Memang kita datang makan gratis, seneng sukacita, tetapi ada yang bayar di belakang, betul ndak? Ya. Semestinya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada yang membayar mahal untuk keselamatan kita, untuk yang memberikan damai buat kita. Dengan apa? Ya dengan hidup kita. Selama kita masih hidup, ini kesempatan kita membayar dan membalas sedikit kebaikan Tuhan, saudara. Kita tidak akan pantas, saudara. Tidak akan bisa kita membayar kebaikan Tuhan. Tidak akan bisa. Tapi izinkanlah saya menghimbau kepada saudara, lakukan yang terbaik untuk sedikit saja membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bisa loh waktu itu, ya, membalas, ya, waktu dianiaya, waktu disalib. Tuhan Yesus bisa loh, dia maha kuasa loh. Dia bisa membalas, dia bisa mengutuk, bisa menghakimi. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk diam. Ini Bapak dewe, saudara. Saya mau tanya dulu, di sini siapa yang sudah menjadi anak-anaknya Tuhan? Angkat tangan. Enggak semua ya, enggak semua ya, ada yang enggak ya. Kalau kita sudah mengakui kita anak Tuhan, ya kita harus meniru Bapak kita. Pada waktu Tuhan Yesus dianiaya, diperlakukan sedemikian rupa, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, saudara? Dia diam. Dia mengampuni, dia lakukan dengan segenap hati, ya. Dia bayar harga dan harus menyerahkan nyawa di kayu salib. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, Bapak kita ajarkan, saudara. Di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, saudara.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan, pengorbanan Kristus yang mendatangkan keselamatan tidak ditimpakan kepada kita, melainkan ditimpakan kepada Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Semestinya kita yang harus menanggung dosa-dosa kita, tetapi Kristus menanggung semuanya bagi kita. Supaya apa? Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Menyembuhkan bukan hanya sekedar fisik, saudara. Ya, encok sakit, waras. Ya, pusing kepala, waras. Bukan itu. Bilur-bilur Yesus menjadikan kita sembuh. Sembuh dalam arti apa? Hati yang dipulihkan. Hati yang penuh dengan kedamaian. Hati yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jadi pembawa damai, ya, kita harus siap dibentuk hati kita. Ya. Siap dibina. Ya. Siap untuk lebih taat untuk melakukan firman Tuhan. Kalau hati kita masih keras, tidak mau dibentuk, sampai kapanpun, sampai detik terakhir nafas kita pun, kita tidak akan berubah, saudara. Tidak akan berubah. Saya mau cerita sedikit, saya mau ingat, saudara. Saya punya, bukan kenalan sih, ya anaknya dia teman saya. Ini cerita fakta ya. Papanya itu, waduh saudara, playboynya luar biasa, saudara. Waduh, kalau selingkuh sama cewek itu enggak tahu berapa, saudara. Sampai detik terakhir saya ingat. Waktu itu saya diajak jenguk sama almarhum Bapak Gembala saya, jenguk. Yang jenguk itu perempuan muda satu, pendoa. Dilus-lus pipinya, saudara. Duh, masalah wong iki ngene. Wis mate, maaf ya bahasa kasarannya, kate dut lho. Sik, maaf ya kok gini. Lho sungguhan, sampai mendarah daging lho, saudara. Sungguhan, sampai saya kadang-kadang sampai dalam mesin. Sik rasanya kudu berbuat sing enggak bener lah gitu loh. Duh saya Tuhan gitu. Kalau hati seperti itu, saudara, sampai di akhir hidup, percuma saudara ke gereja. Sungguhan percuma. Keselamatan tidak akan menjadi bagian kita. Sungguhan. Enak tidur-tidur di rumah, shopping-shopping di mall. Ya, maksudnya enggak tuku apa-apa kan jalan-jalan, saudara ya. Gitu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar hal-hal yang membunuh damai. Nah, ini perhatikan saudara. Yang pertama, ego kita. Ya. Seringkali kita kalah dengan ego kita. Ya. Pokoknya aku bener. Kamu salah. Pokoknya. Waduh, saya dialog sama seseorang. Pokoknya, waduh, iki wis. Kata-kata pokoknya wis, ya, itu merasa dirinya benar, ya. Ini sangat bahaya, saudara. Yang kedua, luka lama. Wah, ini penting sekali. Ya. Saudara perlu ketahui ya, saudara ya. Yang lama itu tidak bisa diulangi, tidak bisa diperbaiki. Yang lama biarkan lama lah. Tidak bisa diulangi lagi, mau apa. Yang penting kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Itu yang harus kita pikir, saudara. Ya, karena keselamatan kita, apa yang kita kerjakan itu pribadi lepas pribadi, tidak bisa nunut. Walaupun suami istri pun tidak bisa nunut. Ya, tergantung pribadi lepas pribadi iman kita, saudara. Ya, masalah sudah selesai, sudah berlalu. Tetapi emosinya, perasaannya, pikirannya masih belum sembuh. Ini seringkali saya melihat, saudara, luka hati ini sangat mengganggu damai di hati. Ya, ayo kita belajar, saudara. Yang lama biarkan yang berlalu. Tidak usah mikir. Ya. Yang ketiga, lidah, saudara. Ya. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, saudara. Dengan satu kalimat, satu perkataan, kita bisa memperbaiki rumah tangga kita, loh, saudara. Iya, misalkan saudara tengkar. Tapi saudara dengan satu kalimat yang baik, yang penuh urapan, kita bisa menyelamatkan rumah tangga kita. Dengan satu kata, satu kalimat, ya, kita bisa memulihkan keadaan. Lidah ini bahaya, saudara. Lidah ini bahaya. Perahu yang besar, ya, cuma dikendalikan jurumudi yang kecil. Demikianlah tubuh kita, seluruh tubuh kita. Lidah cuma kecil,
tetapi Dia mengendalikan seluruh tubuh kita. Kalau lidah kita baik, maka semua akan baik. Saudara, ya. Tapi sebaliknya, saudara, ya, tapi dengan satu kata, dengan perkataan, ya, yang salah, kita bisa menghancurkan persahabatan. Ya, dengan satu perkataan yang salah, kita bisa menghancurkan rumah tangga kita. Dengan satu kata perkataan yang salah, ya, gereja ini saya blok-blokan, blok timur, blok barat. Dengan satu kata yang salah. Jadi lidah ini sangat penting, saudara, kita perhatikan, saudara. Ada satu cerita, saudara, ya. Ada jemaat kaya dan majelis ribut, boys. Satu jemaat kaya, satu ini majelis, boys. Ya. Gegeran, ya. Rebutan kursi, saudara. Wah, ya. Jemaat kaya bilang gini, itu kursi saya, jangan diduduki. Terus majelisnya bilang, loh, saya minggu lalu duduk sana. Iya, saya kan tidak datang. Sekarang saya datang, itu kursi saya. Bahkan kursi ini loh, yang beli saya. Wah, jemaat kaya begitu, ya toh. Kaya dia, ya toh. Terus bapak gembalanya itu dengar, wis ojo rebutan kursi. Iki loh, kursiku ini loh, duduk ono, aku tak duduk bawah. Ya, malu dia. Terus setelah itu, jemaat yang kaya dengan majelis gegeran, saudara, ndak enak hati. Pergi gereja ndak sopo-sopoan, adem ayem wis, ya, pura-pura ndak ketok, gitu ya. Padahal dulu bersahabat, padahal dulu klop, bestie. Tapi sekarang sudah ndak, gara-gara hal sepele. Ya, katanya orang-orang dunia itu, ayo sing waras ngalah, sing waras sing ngerangkul, gitu ya. Ya, gara-gara kursi, padahal kursi ini tetap kosong, akhirnya duduk di tempat lain. Sing dia perebutkan kursi ini kosong. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar, saudara, ya. Jangan gara-gara kursi, ya. Jangan gara-gara hal sepele, damai di hati hilang, ya. Damai di hati jauh lebih penting daripada kursi, daripada hal-hal yang lain, ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ingat ya, saudaraku, kita harus jadi pembawa damai di rumah juga, saudara, ya. Di gereja maupun di sesama. Di rumah, ya, kalau ada masalah minta maaf lebih dulu. Saya sama istri gini, saudara, saya punya sama Bugem itu gini, punya prinsip, ya. Kalau kita beda pendapat, tidak usah mikir benar salahnya, cepet-cepetan minta maaf, ya, cepet-cepetan minta maaf. Jadi misalkan ada selisih, tapi saya hampir tidak pernah memang, saudara, hampir tidak pernah. Jadi cepet-cepetan, aku maaf yo. Loh, apa salah apa? Pas aku minta maaf gitu. Cepet-cepetan minta maaf. Karena apa? Karena percuma kita tengkar, ya. Kita rugi sendiri. Damai itu hilang. Maka berkat-berkat akan hilang juga, saudara. Ya. Belajar mengarah, jangan marah-marah, ya. Mengalah itu bukan kalah, melainkan bijaksana untuk mendapat kebaikan dalam kehidupan ini. Cepat-cepat ngalah, saudara. Ya. Ngalah bukan orang yang lemah. Saya sering dimarahi dengan saudara-saudara saya. Kamu terlalu lemah. Kamu sering ngalah. Kamu harus marah. Loh, semestinya harus marah memang, tapi saya memilih untuk mengalah. Percuma, saudara. Tengkar percuma, ya. Tidak ada keuntungan di dalamnya, saudara. Di gereja pun kita harus jadi contoh dan teladan yang baik satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling memberkati. Jangan jadi penyebar kebencian, ya. Jadilah jemaat pembawa damai, ya. Yang ketiga, di sesama kita, di lingkungan kita, di 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan, Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Nah, ya. Pelayanan perdamaian kepada kita, ya. Salah satu tujuan Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya adalah kita dipercaya menjadi pelayan perdamaian. Kita ini ditugasi Tuhan untuk menjadi pelayan perdamaian, bukan menjadi konflik, bukan menjadi pertengkaran. Kehadiran kita harus membawa kedamaian buat sesama kita.
Ya, contoh sederhana, misalkan kalau Ibu Agustina ke sini ke Hope, rasanya Hope ini damai loh. Wah, itu yang benar. Jangan kebalikannya. Waduh, jangan sampai orang ini datang kisruh Hope ini. Wah, ya, jadilah orang yang datang itu membawa kedamaian, ya, kesejukan, sehingga mewarnai gereja ini, saudara. Saudaraku kesalahan Tuhan, ada satu cerita, saudara, ya, kisah nyata, sederhana sekali. Ada seorang ayah tengkar dengan anaknya puluhan tahun. Tak tahu masalah apa. Waduh, sama-sama keras. Suatu ketika ayahnya ini ke gereja, firman Tuhan menegur dan dia belajar untuk melakukan. Singkat cerita, pada waktu anaknya sakit, dia datang ke rumah sakit. Ya, dia pegang tangan anaknya. Anakku, maafkan Bapak ya. Cuma gitu dok. Terus ayahnya menangis, anaknya menangis. Tidak ada khotbah yang panjang, ya. Tidak ada diskusi yang panjang, ya. Tapi terjadi perdamaian, ya. Khotbah walaupun 3 jam, saudara. Tapi kalau hati saudara keras, tidak mungkin ada faedah, tidak mungkin ada manfaat dalam kehidupan kita. Sungguh saudara, sungguh. Kalau saudara memiliki hati yang lunak, Tuhan ini bejana hatimu, bentuklah. Maka saudara akan dirubah oleh Tuhan menjadi bejana yang baru, yang siap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hubungan papa dan anaknya menjadi baik kembali. Kadang satu kalimat saja, saudara, kalimat damai, lebih berharga daripada 1000 argumen. Ya, walaupun nasihat beribu-ribu kali, ya, tetapi kalau tidak bisa membawa damai, tidak ada artinya, saudara. Ayo kita belajar koreksi diri, saudara. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah rumah kita penuh damai? Apakah rumah tangga kita sudah penuh damai? Ya. Apakah kehadiran kita membawa damai atau sebaliknya membawa ketegangan? Ya. Apakah kita selama ini menjadi pembawa damai atau pembawa masalah? Ya, ayo kita koreksi diri. Bertanyalah pada diri sendiri, ya. Dan jawablah sendiri. Ingat saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Berarti orang yang membawa damai, Tuhan pasti memberikan kebahagiaan yang sejati. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini dapat dimengerti, ya, dimasukkan dalam hati kita dan dikerjakan dalam kehidupan kita. Maka percayalah saudara, kalau kita perhatikan perintah, maka janji itu akan mengikutinya, saudara. Saya sering berkata demikian. Ingat, yang kita perhatikan jangan janjinya Tuhan di dalam firman Tuhan. Tak perlu janji itu. Yang kita perhatikan perintahnya Tuhan. Maka janji itu adalah bonus. Dia akan mengikuti di saat kita melakukan perintah Tuhan. Paham? Ya. Jangan sampai kita hamba Tuhan sering janji. Perintahnya tidak diperhatikan. Tidak terima janji. Perintahnya yang harus diperintahkan, harus dijanji. Apa diperhatikan, dikerjakan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan supaya menjadi berkat buat kita semua. Kita nyanyikan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ya, hari ini kita ibadah, kita dengarkan firman, itu adalah kesempatan buat kita. Mau berubah atau tidak, itu pilihan saudara. Ya, tidak ada yang memaksa. Ya, saudara mau berubah, ya saudara sendiri yang mendapat berkat. Kalau saudara tidak mau berubah, ya saudara sendiri yang tidak dapat berkat. Ayo kita belajar. Mumpung masih ada kesempatan, gunakan waktu yang terbaik untuk merubah kehidupan kita menjadi bejana yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ibadah siang hari ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik.
Kau hadir mengurapi kami. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan apa yang kami kerjakan Tuhan sungguh dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau mengetahui setiap keterbatasan kami hamba-hamba-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, di saat kami menggantungkan hidup kami, menggantungkan pelayanan kami untuk Kau Tuhan, maka Engkau akan memberikan kemampuan buat kami. Engkau akan menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang hadir, yang melayani siang hari ini Tuhan. WL, singer, pemain musik, multimedia, maupun yang konsumsi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah pekerjaannya, kesehatannya, semua Tuhan berkati. Tuhan catat dan kami percaya Kau akan kembalikan berlipat kali ganda dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Walaupun tantangan ada dalam kehidupan kami semua, tapi kami percaya damai di hati selalu tidak akan lepas daripada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang telah beribadah baik onsite maupun online Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah buat kehidupan kami. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, firman-Mu berkata, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga terjadi dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.